STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Aqidatis Salafi Ashabil Hadith yang dikarang oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Qala As-Sabuni rahimahullah, wa amma ma hakahu Muhammad bin Jarir an Ahmad rahimahullah anna man qala lafzi bil Qur'an ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'un. فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما نهوا عنهم من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. قال إمام هذا القول في نفس بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه أن يتفوه به ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع والمبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من أئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. Masya Allah. Perhatikan baik-baik apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Saya artikan apa yang dihikayatkan oleh Muhammad bin Jarir, yaitu sahibu tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dari Imam Ahmad rahimahullah. Barang siapa yang seseorang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Ya, perhatikan, dan saya ulangi apa yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, atau apa yang disebut oleh Syekh rahimahullah pada pertemuan yang lalu. Ada dua hal. Yang pertama, lafzi bil Quran makhluk, wa lafzi bil Quran ghairu makhluk. Man qala bi anna lafzi bil Quran makhluk fahuwa kafirun. Ya, wa man qala bi anna lafzi bil Quran ghairu makhluqin fahuwa mubtadi'. Paham ya? Jadi barang siapa yang seseorang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk dan diinginkan dengannya adalah Al-Quran, maka Imam Ahmad menghukumi orang tersebut kufur dari Islam. Kenapa? Ya, karena konsekuensinya berat seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran itu bisa benar bisa salah. Al-Quran itu bisa diambil dan bisa ditolak. Ini kan fatal. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang paling terbesar. Al-Quran adalah kalamullah yang tidak ada kekeliruan dan kesalahan sedikit pun di dalamnya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah bersikap tegas dan menghukumi kafirnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Jelas di sini? Nah, jadi jangan hanya melihat lafadznya kafir, tapi lihat konsekuensinya. Anda mau nggak Quran Anda dilecehkan? Ini kan masalahnya kan ini yang kita bahas sekarang. Ya. Kemudian siapa yang mengatakan lafzi bil Quran, siapa yang mengatakan lafadz saya dengan Al-Quran itu bukan makhluk, itu dihukumi oleh Imam Ahmad mubtadi'. Kenapa? Karena para salaf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, tidak pernah mereka mengucapkan lafzi bil Quran itu adalah ghairu makhluqin. Ya, ini nggak pernah dibahas oleh mereka, nggak pernah diucapkan oleh mereka. Kenapa kamu mendatangkan hal yang baru?
Antum bisa melihat bagaimana kedetailan para ulama salaf dalam masalah akidah. Cuman sekedar lafaz saja. Secara makna ini tidak ada yang salah. Lafzi bil Quran ghairu makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran bukan makhluk. Tidak ada yang salah. Tetapi ini merupakan istilah-istilah yang dipakai oleh ahlul bidah, sehingga ahlus sunnah tidak menggunakan istilah-istilah tersebut dalam ucapan-ucapan mereka, supaya tidak ada kesamaan dengan mereka, supaya ada dinding pemisah di antara ahlul haq dengan ahlul batil. Tidak ada kesamaran. Ini diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Bisa difahami ya? Beda dengan orang-orang hari ini. Bukan hanya sekedar lafaz saja yang mereka sama, tetapi bahkan duduk manis, bermajelis, ya, mengambil ilmu, cuman sekedar lafaz. Diingkari oleh Imam Muhammad rahimahullah. Kenapa? Karena memang kecintaan kepada akidah itu sendiri, pengagungan kepada manhaj Rasul itu sendiri, itu yang terpenting, sehingga memunculkan reaksi, ya, untuk membentengi diri dari apa saja yang bisa merusak akidahnya. Bisa difahami ya? Ini bukan kalau kita berbicara secara perasaan, ini terlalu ekstrim, ini terlalu keras, ini terlalu kaku, ini terlalu cumut. Ini kalau kita berbicara secara perasaan kita sebagai manusia. Tetapi beginilah yang datang dari para ulama salaf. Ini Imam Ahmad loh, gak main-main Imam Ahmad, ya, gak main-main Imam Ahmad. Iya. Kemudian beliau berkata, wa inna ma hadatsal kalam, dan hanya saja kalam ini di dalam masalah lafaz itu datang dari ahlu ta'ammuq, orang-orang ahlu ta'ammuq. Ta'ammuq itu artinya mendalam-dalami, ya, atau lebih dekatnya ahlu filsafat, yang terlalu mereka membahas sesuatu yang itu nggak penting untuk dibahas. Iya, mencari-cari sesuatu yang sebenarnya akalnya tidak akan mampu untuk dia dapatkan. Apa saja di ta'amuk di dalamnya. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, berarti kalau di sini malam, di sana juga, di sana siang. Berarti kalau di sini malam Allah turun, nanti di sana malam lagi, turun lagi di sana. Ini namanya ahlu ta'amuk. Ya, dia gunakan akalnya untuk mengkhayalkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Kalau seandainya orang-orang yang mengerti ilmu dengan benar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan antara langit pertama dengan langit kedua itu ibarat kelereng yang berada di tengah padang pasir. Kelereng itu bumi, padang pasir itu langit pertama. Dan langit pertama dengan langit kedua demikian, langit kedua dengan ketiga demikian, ketiga dan keempat demikian, dan seterusnya. Kira-kira perlu nggak dibahas? Di sana malam, di sini siang, nggak perlu dibahas. Bisa difahami? Allah itu maha besar. Bumi itu cuma segini dibandingkan langit pertama. Bagaimana dibandingkan dengan langit ketujuh? Dan di atas langit ketujuh itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala, dan di atas arsy ada Allahu Rabbul Alamin. Yang tidak ada satupun makhluk yang meliputi Allah, tapi Allah lah yang meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik. Kemudian Zawil Amuq alladzina atau bil muhdatsat, yang mereka mendatangkan sesuatu perkara-perkara yang baru. Wa atau amma nahu anhum minadh dhalalat, dan mereka mengingkari, ya, dan melampaui batas dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari kesesatan-kesesatan, dan mereka membawa ucapan-ucapan yang tercela, dan mereka masuk membahas sesuatu yang enggak perlu dibahas dan bahkan tidak pernah dibahas oleh para ulama Islam. Faqala Imam hadzal qaul, dan Imam Ahmad rahimahullah berkata, ucapan lafzi bil Quran ghairu makhluk adalah bid'ah. Wa man haqqal muntasannan, dan orang-orang yang berjalan di atas sunnah hendaknya mereka meninggalkan istilah ini, dan mereka tidak menggunakan istilah ini, dan tidak memakai cara-cara ahlul bid'ah wal ahwa di dalam mereka,
ya menggunakan lafaz-lafaz mereka, dan cukup bagi mereka untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh para ulama salaf bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Tidaklah mereka menambah ya illa takfir man yaqul bi khalqihi, kecuali dia mengatakan kafirnya orang-orang yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Sudah selesai. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin. Udah cukup. Enggak perlu dibahas lafzi bil Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Faham? Enggak perlu dibahas. Cukup kita katakan Al-Qur'an makhluk. Adapun kita membahas di pagi hari ini bukan untuk kita menggunakan istilah mereka, tetapi untuk kita dudukan apa yang diinginkan oleh mereka dengan lafaz tersebut. Faham di sini ya? Dan sudah menjadi kebiasaan al-bidah wal ahwa sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, mereka banyak menggunakan istilah-istilah yang umum, kalimat-kalimat yang mujmal, kalimat-kalimat yang bersayap. Ya, untuk menyebarkan fitnah di tengah-tengah muslimin. Ya, agar tersamarkan dan dihiasi kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat-kalimat yang indah, yang seakan-akan itu adalah memberikan kenyamanan, memberikan persatuan, ketenangan dan seterusnya. Ya, dan subhanallah hal yang seperti ini sudah diingatkan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya ternukilkan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah, dan yang semisalnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata mereka, alaika bi atharil salaf wa in rafadhakan nas. Berpegang teguhlah kamu di atas para atharnya para salaf, walaupun manusia membencimu. Ini sudah sebuah kepastian. Dan saya sering menyampaikan di pengajian, jangankan kita membahas masalah agama, masalah yang itu terkadang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, sesuatu perkara yang disepakati bersama, kemudian kita berusaha berjalan di atas peraturan tersebut, kita akan dibuli di tengah-tengah masyarakat kita. Kita akan dibuli di sekitar lingkungan kita. Saya sering mencontohkan peraturan di kantor. Masuk kantor jam 8, pulang jam 5. Ini kan peraturan. Semua orang paham. Aturan kan? Nah, ketika ada satu orang yang terlalu keras dalam tanda petik, masuk kantor jam 8, keluar jam 5, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, kalau jam istirahatnya sampai jam 2, dia masuk setengah 3, ditegur, antum nggak boleh seperti ini. Masuk jam 2, nggak boleh keluar, nggak boleh balik kantor setengah 3. Ini kira-kira disenangi nggak sama orang? Disenangi nggak? Nyo napai tegak kepala kantor tak ketat. Nyo baru bereh kepada kantor bebas. Kita nggak membahas masalah agama sekarang, membahas masalah aturan. Iya nggak? Kita sudah dicap macam-macam. Iya, uang dinas keluar kantor atau keluar kota, ada sisa, harus balikan ke negara, nggak boleh kita masuk halap. Pokoknya ada saja ini kan bakal di ngomongin. Padahal ini kan pergapakan cukup simpel. Tapi ketika kita berusaha untuk berjalan di atas apa yang sudah jadi aturan, itu kita akan dibenci oleh manusia. Dan antum merasakan sendiri di kantor antum. Justru orang yang dia disiplin bekerja, ikut aturan pekerjaan itu gak didesangi sama orang. Betul atau tidak? Betul atau enggak? Betul. Apalagi kita mau bahas masalah agama. Apalagi kita membahas sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang, tiba-tiba kita munculkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat, kalau sudah bicara agama itu seakan-akan semuanya jago, semuanya ulama, semuanya pinter. Padahal nggak pernah belajar agama. Ketika ada orang berbicara langsung protes, wah ini betul ya. Ente belajar di mana? Udah berapa kitab tafsir yang ente baca? Udah berapa kitab akidah yang ente pelajari? Sudah berapa ayat Quran yang sudah ente lewati? Ya, pokoknya langsung protes. Tapi dalam masalah dunia, ya hampir tidak ada yang berbicara, semua sukut, diam semuanya. Jatuh pesawat Lion Air, banyak nggak yang berkomentar? Nggak ada yang berkomentar karena dia paham nggak punya kapasitas. Kenapa jatuh pesawat? Apa sebabnya? Gak punya kapasitas, dia gak bakal bicara. Sadar dia nggak punya ilmu. Tapi kalau kasus-kasusnya isu-isu agama, Masya Allah, semua seperti Imam Ahmad.
Kadang sholat subuh enggak, sholat enggak pernah. Tapi kalau bicara agama, seakan-akan mujtahid mutlak. Semua yang berkomentar. Bisa difahami di sini? Nah, seharusnya ya ketika itu adalah sesuatu yang mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari agama, kita muliakan. Bagaimana bentuk cara kita memuliakan agama tersebut? Kita tahu kapasitas diri kita tuh apa. Iya, kita harus paham, memposisikan diri. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak ngerti, ya sudah, dengar diam sampai kamu mendapatkan ilmu. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Akhbarana al-Haq qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana al-Hakim Abu Abdillah al-Hafidh. Al-Hakim al-Imam al-Hakim. Ya. Hadatsana Abu Bakar Muhammad ibnu Abdullah al-Jurahi bil Marru. Hadatsana Yahya ibnu Sasawi. Hadatsana Abdul Karim As-Sukari. Qala Wahab ibnu Zam'ah akhbarani al-Bashani. Qala sami'tu Abdullah ibnu al-Mubarak, imam min a'immati ahli sunnah. Dan disebutkan Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah, kemuliaan dan keutamaan beliau itu hampir menyerupai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau tidak bertemu saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Imam Mujahid alul hadis thiqah. Nah, sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengkerdilkan halul ibadahnya Haramain. Siapa halul ibadahnya kota Haramain pada waktu itu? Fudail bin Iyadh. Ini ahlul ibadah di zamannya para tabi'in. Ahlul ibadahnya Mekah dan Madinah. Nah, kalau seandainya ini ahlul ibadahnya Masjid Raudatul Jannah, kan luar biasa di zaman sekarang. Ini ahlul ibadahnya dua kota suci di zaman itu. Fudail bin Iyadh dikerdilkan oleh Abdullah bin Mubarak, ya Fudail bin Iyadh, ya sehebat apapun ibadah, kurang lebih ya, sehebat apapun amalan yang kau lakukan, tidaklah sebesar dengan debu-debu yang lengket di kaki-kaki para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara keutamaan dan kemuliaan Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Kata beliau, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafara bil Qur'an, wa man qala la umin bihadhil kalam faqad kafar. Barang siapa yang seseorang mengkufuri satu saja huruf dari Al-Qur'an, yang huruf itu telah disepakati sebagai qiraatul mutawatirah, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Satu huruf, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu surat, satu huruf, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Dan barang siapa yang mengatakan saya tidak beriman dengan Al-Quran ini, maka sungguh dia telah kafir. Ini sikap tegas. Jadi nggak main-main memang para ulama terdahulu ketika urusannya itu dengan din, dengan agama. Sekarang kan Al-Quran dibuat main-main. Al-Quran dibuat sandiwara supaya audiennya senang, bahagia. Ya, alhaakumut takatsur, tur. Dibuat bahan lelucon. Ya, fi jannati Aden. Mana surganya Aceh? Aden itu kan nama kota. Nama kota di Yaman. Dibuat lelucon. Inna a'tainakal kautsar, enak enggak enak, yang penting apa? Yang penting besar atau banyak dan seterusnya. Hadza qaul lil ikhwah rahimani rahimakumullah, qaul kufur. Menghina Al-Qur'an, istihza kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang difatwakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kan buat orang-orang di zaman sekarang hal yang kayak gini kan hal yang biasa. Itu kan masalah khilaf, jangan terlalu diperdebatkan. Biarkan itu di kitab-kitab kuno, nggak perlu lagi kita bahas di zaman sekarang. Di zaman sekarang bagaimana kita harus bersatu
Ya, di dalam masalah ini. Ternyata ujung-ujungnya dunia juga semuanya. Ya, bersatu bagaimana untuk mensukseskan nanti tahun 2019. Bersatu di situ. Akidahnya macam-macam. Gak ada peduli perbedaan akidah. Yang penting kan dunia yang dituju. Ternyata yang dicari itu bangkai anak kambing. Demi bangkai anak kambing mau bertoleransi. Tapi masalah urusan agama, Masya Allah. Pokoknya agama masing-masing lah. Memangnya Nabi kamu Muhammad ditutus oleh Allah itu untuk apa? Hah? Untuk menjelaskan agama supaya engkau mengagungkan dan memuliakannya, atau untuk urusan cuman sebatas bangkai anak kambing? Apa diutusnya Rasul untuk kita? Diutusnya Rasul untuk kita untuk mengagungkan syariat. Wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang seseorang mengagungkan dari syiar Allah, maka ini merupakan bagian dari ketakwaan hati. Di antara bentuk syiar Allah yang paling agung dan mulia adalah syariatnya. Di antara bentuk syariat Allah adalah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita harus memposisikan dengan benar ayat tersebut. Iya, ini bukan pembahasan yang harus yang tidak boleh dibahas. Memang pembahasan-pembahasan seperti kalau kita bahas, ya kita tidak akan punya banyak suara, pasti. Tidak akan banyak suara. Gimana banyak suara? Melawan arus. Ya arusnya begini, kita lawan. Mana mungkin kita akan banyak suaranya? Bisa difahami ya? Tapi kalau ingin ikut arus, ya kita harus ikut bagaimana keinginan manusia. Nah kalau seandainya manusia itu bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya sudah, kita ikut manusia. Tetapi masalahnya Allah katakan dalam Al-Quran, wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ini loh masalahnya. Kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia, ya, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini yang jadi masalah. Mafhum ya? Ini yang jadi masalah. Kalau seandainya nggak ada masalah, siapa sih yang mau melawan arus? Nggak ada yang, manusia secara tabiat nggak ada yang suka. Manusia itu secara tabiat senang berkumpul, suka untuk rame-rame. Ini tabiat manusia. Tapi bagaimana tabiatnya kita itu? Jangan kita ikuti apa yang kita mau. Tapi bagaimana tabiat kita itu, keinginan kita itu, kita tunduk kepada Allah dan kita tunduk kepada Rasul. Karena kalau kita mau ngikut keinginan kita ini tuh nggak ada ujungnya. Keinginan, oh begini, nggak ada ujung-ujungnya tuh, nggak ada habis-habisnya, nggak bakal habis. Kalau seandainya kita punya umur 2 juta tahun, keinginan kita tuh nggak bakal habis. Makanya diturunkan Al-Quran, diturunkan Sunnah, agar bagaimana keinginan kita itu bisa tunduk kepada Allah dan Rasulnya sehingga terkontrol. Bisa difahami? Tapi kalau sekarang kita pengin punya ini, pengin punya itu, pengin punya ini. Kalau kita nggak tunduk, ya nggak kita kontrol, ambil riba di sini, ambil riba di sini, ambil riba di sini. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Hutang 200 juta. Itu kalau dihitung-hitung bayarnya 600 juta. 200 juta hutang, bayarnya 600 juta, 3 kali lipat. Ini kan antum kerja capek, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk istri, nggak punya waktu untuk bersenang-senang, nggak punya waktu untuk istirahat, cuman kerja untuk nutupi uang riba tadi itu. Nauzubillah, di dunia saja sudah sengsara kita. Di dunia sudah nggak bahagia, gimana mau di akhirat nanti? Ya enggak? Makanya diturunkan Al-Quran, diturunkan Sunnah, agar bagaimana nafsu kita itu bisa terkontrol. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ini stop dulu kamu, jangan melangkah ke situ. Nah, berhenti di sini. Itu fungsi didatangkan agama. Nah, ketika kita tidak menjadikan agama
sebagai benteng untuk mengatur keinginan dan hawa nafsu kita, sudah terus. Falamma azaghallahu qulubahum. Ketika dia lebih memilih kesesatan, Allah sesatkan dia. Ya atau tidak? Antum bisa melihat sendiri ketika seseorang dia berjalan di atas jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Iya, apalagi masalah-masalah apa yang saya sebutkan tadi. Ya, di satu kota antara partai ini dengan partai ini ribut. Tapi di kota lain bisa bermesra. Kenapa? Karena di sini nggak ada maslahatnya, di sana maslahatnya ada. Jadi kan ujung-ujungnya yang menjadi barometer itu kapan itu bisa menjadi maslahat buat kita. Ketika tidak ada maslahat buat kita, ya sudah kita tinggalkan. Iya, jadi tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada maslahat. Jadi kan kelihatan kamu sedang membela apa? Ya, berarti kamu sedang membela maslahatmu. Faham di sini? Tapi kalau seandainya orang yang mereka cinta kepada agama, ia akan menjadi barometer dia adalah maslahat agama. Walaupun maslahat dirinya sendiri biarkan ya menjadi orang yang paling belakang di sana. Tapi yang paling penting maslahat agama ini kuat. Apa itu maslahat agama? Menjaga apa yang menjadi batasan dalam agama. Akidahnya, manhajnya, tauhidnya, ilfiqihnya. Ini batasan yang harus kita jaga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu larinya kepada maslahat beliau, dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan ini, dikatakan itu, nggak peduli beliau. Padahal maslahatnya pribadi Rasul itu sesuatu yang paling berharga. Tapi beliau nggak terlalu peduli. Namun ketika itu maslahatnya kepada maslahat din, maslahatnya kepada maslahat syariat, iya, itu kembali kepada lafaz Al-Quran dan Sunnah, di situ beliau berdiri tegak. Di situ beliau bersikap tegas. Gak bisa main-main. Kalau kita kan kalau dalam urusan agama, ya biarkanlah itu masalah di kitab-kitab kuno, biar tertanam, biar sudahlah tertulis. Yang penting kita ini bagaimana merealisasikan ini dan ini, walaupun apa yang diucapkan di permukaan itu kelihatan indah. Nanti kalau kita begini, kita akan begini. Nanti bisa, wah, masya Allah. Ya enggak? Kita nanti akan membuat peraturan di negeri ini akan begini, semua begini. Syariat kita tetapkan. Ini kan cuman di awal. Bisa difahami ya? Dan ini ayu alikhwa rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak akan tegak agama itu dengan hal yang seperti ini. Agama itu akan tegak ketika kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama itu akan tegak ketika kita menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Baik, kemudian wa yataqidu ashabil hadithi wa yashhaduna anna Allah Subhanahu fawqa sab'i samawatihi ala arsy mustawin kama nataqa bihi kitabuh fi qouli azza wa jalla fi suratil a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy wa qawlu fi surati yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi. وقولي في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقول في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقول في سورة السجدة ثم استوى على العرش في سورة الطه الرحمن على العرش استوى. Perhatikan baik-baik. Wa ya'taqidu, dan ashabul hadis mereka meyakini dan menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit yang ketujuh. Ala arsy mustawin, di atas arasnya Allah beristiwa. Dan ini sebagaimana Al-Qur'an sendiri yang mengucapkannya. Dan fi qouli azza wa jal, dan Allah telah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat, ya, saya disebutkan di sini surat Al-A'raf
inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah. Dia yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Yunus, ya, surat Araf tadi ayat ke-54, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yunus, inna rabbakumullah, dan dialah Allah, Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Yudirul amra, dan berputarlah perkara-perkara di atas urusannya. Ma min syafi'in, dan tidak ada yang memberikan syafaat setelahnya kecuali setelah izin dari Allah Rabbul Alamin. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit-langit tanpa ada tiang yang kau lihat hari ini. Ya, sebenarnya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara akal ya. Ya, ketika ada sebuah bangunan yang tinggi, tidak ada penyangganya, bisa enggak dia tegak? Tidak akan tegak. Antum bangun loteng nih, loteng masjid, enggak ada penyangganya, bisa enggak berdiri? Enggak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya. Bagaimana menciptakan langit dengan tanpa tiang, sebenarnya itu untuk menjadi pelajaran buat kita. Ya, sesuatu itu tidak mesti harus masuk akal. Karena secara akal nggak mungkin langit yang begitu besar tuh nggak ada tiang, nggak masuk akal. Tapi itu kita lihat sendiri, faham? Nah, begitu juga hal-hal yang perkara agama, perkara akidah, perkara tauhid yang terkadang nggak masuk akal, jangan kita tolak. Tapi memang akal kita itu terbatas. Paham di sini? Makanya Allah banyak menyebutkan di antara ayat-ayat Allah, di antara ayat-ayat Allah, di antara ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan daripada ayat-ayat Allah, Allah Subhanahu wa taala mencipta kalian berpasang-pasangan. Ya. Nah, ada orang, dia orang Aceh. Suaminya orang Irian Jaya. Ini kan tanda-tanda kebesaran Allah. Aceh Irian Jaya. Tapi ketika dia sudah berjodoh, Allah bisa pertemukan. Dia orang Aceh, kampungnya di Sigli sana, nikah sama orang Yaman. Gimana coba? Di Yaman sana nikah. Dia orang Aceh. Gak ada pernah kebayang akan pergi ke Yaman. Orang Yaman juga gak kebayang punya suami orang Indonesia. Tapi disitulah Allah pertemukan. Karena itu sudah menjadi jodohnya. Bisa difahami? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Ar-Rahman fas'al bihi khabira, dan tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Dan Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Naam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi sudah jelas dan gamblang apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang dirinya sendiri. Dan Allah yang lebih tahu tentang hal dan keadaan dirinya. Dan kita sebagai manusia hanya menerima apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menggunakan akal kita. Sebelum Anda berbicara tentang istiwanya Allah dengan akal Anda berbicara dulu dengan akal Anda, gimana langit kok bisa nggak ada tiang? Bicara dulu. Ya, kalau seandainya Anda berhasil menentukan, berhasil membuat sebuah penelitian, dan kemudian penelitian tersebut dibuktikan benar, baru Anda boleh, dalam tanda petik ya, berbicara tentang sesuatu yang gaib. Ini langit ente lihat sendiri, langit di hadapan ente setiap hari ente lihat. Coba ente paparkan, kenapa yang ada tiang dan bisa dibertegak? Hah? Ya sudah, itu sudah memang diciptakan oleh Allah, begitu ya sudah. Begitu juga Allah sudah khabarkan di sini, demikian Allah. Ngapain nanti bahas ini? Bisa difahami? Jelas ya? Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita mengetahui sesuatu barang, suatu benda, ya, bentuknya begini dan begini dan begini ketika kapan?
ketika kita melihat benda tersebut, ketika kita pegang. Faham? Atau ketika dia ada yang permisalannya. Ya, pokoknya kameranya, HP-nya itu kurang lebih seperti ini HP-nya. Kita bisa membayangkan. Karena memang ada bentuk yang semisal dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang melihat Allah. Satu. Dan yang kedua, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un. Nah, ketika makhluk tidak ada satupun yang melihat Allah, tidak ada satupun zat yang semisal dengan Allah, maka tidak ada jalan kecuali kita hanya menerima apa yang Allah khabarkan, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu melihat Allah tidak beristiwa sehingga kamu menafikan istiwa? Kamu lihat enggak? Nggak lihat. Lah kalau kamu nggak lihat, gimana ente menafikan sesuatu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran? Iya, tetapi nanti kalau kita katakan Allah beristiwa, nanti Allah butuh sama arsy. Siapa bilang Allah butuh sama arsy? Siapa bilang? Siapa bilang arsy itu lebih besar dari Allah? Siapa? Nggak ada yang mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy tanpa Allah membutuhkan arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah lah yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Bisa difahami di sini? Dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang saya akan membaca ucapan-ucapan para ulama Islam dari zaman sahabat sampai kepada zamannya Al-Imam Zahabi rahimahullah pada tahun 600 Hijriah. Mereka semuanya sepakat, tidak ada satupun yang berselisih. Dan orang-orang yang pintar dari kalangan orang-orang yang mereka menafikan sifat Allah, terkhusus istiwa, mereka mengatakan masalah nama-nama dan sifat Allah itu dibagi menjadi dua mazhab. Ada mazhab salaf, ada mazhab khalaf. Mazhab salaf itu mereka amiru kama ja'at. Mereka itu memahami sebagaimana datangnya nas. Itu kata mereka. Adapun mazhab khalaf, mereka mentakwil. Kenapa? Ditakutkan dan dikhawatirkan nanti manusia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Ya, nanti manusia akan salah faham. Ya, mereka berpikir nanti Allah itu sama dengan makhluknya. Makanya ulama-ulama khalaf mentakwil supaya menjaga akidah manusia. Nah, ini kata dia. Ini orang yang pinternya. Tapi orang-orang yang ya kebalikan dari itu, ya akidah Wahabi, akidahnya akidah aja. Ente baca dulu baru ente mengomentari. Ente baca dulu kitab Al-Ulu miliknya Imam Zahabi. Ente baca kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits miliknya Sabuni. Ini bukan kitab Wahabi. Wahabi itu lahirnya 1100-an Hijriah. Ini beliau ketemu dengan Al-Imam Hakim. Al-Imam Hakim itu muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itu muridnya Syafi'i. Jadi penulis kitab ini dengan Syafi'i itu cuma 2 generasi atau 3 generasi. Bisa difahami? Ini yang beliau sebutkan. Faham? Ya, jadi orang pintarnya seperti itu. Ada qaul salaf, ada qaul khalaf. Dan ada orang yang lebih sok, ada yang sok pintarnya lagi, aneh lagi. Dalam masalah istiwanya Allah, ya ulama dibagi menjadi 2. Ada yang pertama al-mufawwid, akidah salaf itu mufawwid katanya. Ini lebih sok pintar lagi. Akidah salaf mufawwid. Adapun akidah khalaf itu mereka mentakwil. Ini ucapannya siapa? Ini ucapannya nggak perlu saya sebut namanya. Akidah salaf itu mufawwid dari mana mas mufawwidnya? Justru kalau ente membaca kitab-kitab akidah, para ulama salaf itu membantah, menentang keras akidah mufawwid. Bahkan mereka mengatakan akidah mufawwid min syarrul mazhab ahli bidah. Akidah mufawwid itu akidah yang paling jelek daripada akidah ahli bidah dalam masalah nama dan sifat Allah. Apa itu akidah mufawwid? Akidah mufawwid kita serahkan semua lafaz, makna, kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ribut-ribut. Ya, jangan dibahas masalah ini dan masalah itu. Semua serah sama Allah saja, udah selesai. Allah beristiwa, serahkan sama Allah. Apa istiwa? Wallahu alam, serahkan sama Allah.
Apa lafaz istiwanya ya? Bukan bagaimana istiwanya. Kalau bagaimana istiwanya sepakat, kita serahkan sama Allah. Ini lafaznya. Lafaz istiwa sama Allah kita serahkan. Jangan ribut-ribut kita. Yang penting kita bersatu. Kita sukseskan 2019. Selesai. Itu akidah mufawwid. Jadi dia nggak ribut sana kemari, nggak ribut sana, nggak ribut sini. Pokoknya diadem terus. Ya silakan kita mau milih. Ingin adem di dunia, tapi sengsara di akhirat, atau lebih ingin nggak sengsara sebenarnya, biasa saja. Ya, bisa difahami di sini. Jelas ya wal ikhwah, akidah Ahlussunnah bukan akidah mufawwid. Ya, tetapi ya itulah tadi. Manusia sudah nggak belajar akidah ketika dikritik idolanya, wah kamu ini cemburu, kamu ini begini, kamu ini begitu. Ya Ustadz ente itu mengatakan akidah salaf itu akidah mufawwid. Mendingan Ustadz ente mengatakan bapak kita tuh pencuri, mendingan. Karena nggak merusak agama orang, kecuali bapak kita saja yang rusak. Dia mengatakan teman-teman ente itu goblok-goblok, tolol-tolol, itu mendingan. Tapi kalau ente mengatakan akidah salaf itu akidah mufawwid, ente telah menipu atas nama salaf. Ente telah menipu atas nama sahabat, atas nama tabi'in, atas nama tabi'ut tabi'in. Dan ente telah mencoreng nama para salaf dengan ucapanmu yang satu kalimat fatal akibatnya. Bisa difahami? Cuman orang-orang yang nggak belajar akidah, ini bukan satu yang besar, itu biasalah, biasa. Manusia itu kan bisa salah, bisa benar. Tapi kalau udah urusan sama politik, nggak ada lagi manusia bisa salah, bisa benar. Dientekin habis. Kan bisa, kita bisa paham kemana arahnya kamu. Ternyata memang yang dicari untuk sekedar mengisi perut yang cuma berapa senti ini sebenarnya. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, ini dikarenakan sebab orang tidak mengerti akidah dan tidak belajar Islam dengan akidah. Belajar agama satu, ya, ustadznya itu followersnya harus banyak. Kedua, viewers di YouTube-nya puluhan ribu, ratusan ribu. Ya, terus dalam menyampaikannya bagus. Ya, naik turunnya keren, bahasanya mantap. Isinya nggak perlu. Ya, bukan begitu kita belajar agama. Kita belajar agama, lihat dulu isinya. Orang yang mengisinya, isinya benar nggak? Nanti masalahnya ustadznya mantap atau tidak mantap itu yang ke-10. Yang penting akidahnya dulu benar. Manhajnya dulu lurus. Ini yang paling penting. Walaupun bahasa Indonesianya peletat-peletot, nah masalah. Yang penting lurus akidahnya. Bisa difahami? Para ulama salaf, ya, antum tahu A'mash rahimahullah. A'mash itu fisiknya itu sangat jelek. Sampai-sampai kata beliau, kalau seandainya saya jual kentang, nggak ada orang mau beli kentang sama saya. Air mata keluar, setiap hari keluar meleleh. Pakai baju terbalik. Kalau taklim suka meludah, siapa yang suka? Kira-kira kalau di zaman sekarang, nah yakin nggak ada yang hadir di pengajian beliau, walaupun hafal hadis ratusan ribu hadis. Gimana mau hadir baju kebalik, suka ngeludah? Iya, bahkan ada datang orang-orang ke rumah beliau nggak ada punya makanan. Kata beliau, ini tinggal makanan keledai saya tinggal, ayo makan, kata Syekh. Itu hal yang biasa dari beliau, ini kekocakan beliau. Tetapi subhanallah, orang berduyun-duyung datang ke Imam A'mash. Ya, terlebih beliau pasang anjing di perbatasan. Anjing di perbatasan. Jadi siapa yang ingin masuk ke pesantren beliau harus melewati gerombolan anjing. Kalau nggak bisa lewat sudah pulang. Kalau lewat masuk, alhamdulillah. Ribuan orang yang hadir. Kenapa? Karena yang mereka cari itu ilmu. Yang mereka cari itu akidah. Yang mereka cari itu adalah warisan Rasul, bukan carinya. Jadi hati-hati kalau ada orang enak ustadz itu kenapa banyak lawaknya. Wah, ini berarti sudah bergeser nuntut ilmunya. Jadi si ustadz juga jangan senang. Saya disukai karena lawak saya. Kalau begitu ya, yang mendingan jadi pelawak kan seperti itu. Bisa difahami? Ya, jadi kita mesti ilmunya ini loh. Ya, muatan ilmunya. Demikian Al-Imam A'mash, ribuan orang hadir di majelis beliau. Ribuan orang. Ya, karena memang yang dicari oleh mereka ilmu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya rahimani wa rahimakumullah jangan dimasukkan ke dalam manhaj Ahlus Sunnah. Karena ini manhaj muhdatsah.
Ya lihat dulu, ini ada ustadz datang ke Aceh. Siapa ustadznya? Nggak ada di YouTube ustadznya nih. Kalaupun ada di YouTube satu video yang nonton cuma 2 orang, nggak jelas ini. Ya padahal ustadznya belajar ke syekh, ya ke masyayikh besar, masyayikh kibar, mantap pokoknya. Nggak ada pun, nggak nampak satu pun. Jadi kan dia sudah berbalik. Jadi yang merekom seorang ustadz yang boleh diambil ilmunya syekh YouTube sekarang. Faham di sini? Nggak jelas di mana dia belajar, siapa gurunya, siapa syekhnya. Ya, ini keliru, ini salah, dan jangan antum masukkan ini ke dalam manhaj Ahlus Sunnah, metode dalam kita berdakwah, karena ini perkara yang baru dalam agama. Bisa difahami? Antum belajar dengan seorang yang akidahnya jelas, gurunya jelas, walaupun penonton di YouTube-nya nggak jelas. Bisa difahami? Dia muridnya siapa? Muridnya Syekh Mukbil, muridnya Syekh bin Baz, muridnya Syekh Ibn Utsaimin, muridnya Syekh Al-Abbad, muridnya Syekh Abdul Razzaq. Belajar di Jamiah Islamiyah Madinah, belajar di Darul Hadith, masyhur. Ya, sekolah-sekolah Ahlus Sunnah. Dengannya kita ya belajar menuntut ilmu. Kata Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman siyat niyatu. Ilmu itu tidak ada yang menangini suatu apapun kecuali siapa yang benar niatnya. Kapan benar niatnya? Ketika seseorang berniat menuntut ilmu, mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ini tujuan menuntut ilmu, mengangkat kebodohan. Nah, ustadz yang ada di YouTube itu bisa nggak mengangkat kebodohan dari kita? Bisa nggak? Bisa nggak mengangkat kebodohan? Kalau bisa sudah diambil ilmunya. Bisa difahami. Taib. Allah Taala alam bisawab. Taib. Saya baca sedikit lagi, kita akhiri. Saya baca saja. Wa akhbar Allah subhanahu an Fir'aun al-la'in annahu qala li Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahin Musa wa inni la'adhunnu kadhiba wa inma qala dhalik li anna sami'a Musa alaihi salam yadhkur anna rabbahu fis sama' ala tara ila qawli wa inni la'adhunnu kadhiba, yani fi qawli inna fi sama ilahan wa lamal umma wa ayanul aimma min as-salaf rahimahullah lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arsyihi wa arsyu fawqa samawatihi. Dan Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun yang terlaknat. Dia berkata kepada Haman, wahai Haman, bangunlah kepadaku tangga-tangga, penyangga-penyangga, agar aku bisa sampai kepada puncak yang paling tinggi, ya puncaknya langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa di sana. Dan aku menyangka dia adalah berdusta. Dari mana sisi pendalilannya? Kata Syekh, wa inna maqala dzalik. Nah, Fir'aun meminta untuk dibuatkan tangga agar bisa melihat Tuhannya di langit sana, melihat Tuhan Musa di langit. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia mendengar dari Musa mengkhabarkan Tuhannya di mana? Di langit. Kalau Musa mengkhabarkan Tuhan saya di mana-mana, ngapain buat tangga ke langit sana? Ini bukan kata saya loh ya, kata Imam Sabuni. Kata Sabuni, li'annahu sami'a Musa. Dikarenakan Fir'aun mendengar Musa alaihissalam menyebutkan Tuhannya ada di langit. Ini kata Sabuni, bukan kata saya. Ala tara ila qawlihi, tidaklah engkau melihat ucapannya wa inni la'adhunnu kadhiba, yani fi qawlihi inna fis sama ilahan. Aku menyangka Musa ini dusta, dia mengatakan Tuhannya di langit. Jadi yang mendustakan Tuhan di langit itu Fir'aun, yang menetapkan Tuhan di langit itu Musa. Sekarang tinggal pilih jalannya Musa apa jalannya Fir'aun, terserah. Mau pilih jalan siapa? Kalau Musa mengatakan Allah itu ada di langit, kalau Fir'aun mendustainya, tinggal antum pilih jalan Fir'aun atau pilih jalannya Musa. Faham di sini? Nah, yakni inna fis sama ilahan wa ulama'il ummah, dan ulama-ulama umat dan para ulama-ulama salaf rahimahullah, tidaklah mereka berselisih bahwasanya Allah itu berada di atas arasnya dan arasnya Allah berada di langit ketujuh. Bisa difahami? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama salaf. Allah Ta'ala al-misab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, Al-Imam Sabuni itu lahir pada tahun 373 dan wafatnya di tahun 449. Iya. Dan ini cetakannya Darul Asimah. Wallahu alam siapa yang cetak buku ini. Ya jangan dipikir wah ini jangan-jangan cetakannya cetakan Wahabi lagi. Ya sudah, kamu cari cetakan kamu sendiri dulu. Ya al-muhim orang seperti ini nggak bakal terima. Sudah selesai.
Kita hanya menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah. Ya, kita cuma sekedar menyampaikan. Wa ma ana ilal balagh, tidaklah saya kecuali hanya menyampaikan saja. Wallahu taala alam. Bisa mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.